Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di Bimbingan Konseling. Nah teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kita sekarang akan membahas tentang adab terhadap guru. Nah kemarin kan kita sudah membahas adab terhadap orang tua ya. Nah sekarang kita bahasnya terhadap guru. Apa itu adab? Adab itu adalah perilaku yang seharusnya kita lakukan, perilaku yang baik yang seharusnya kita lakukan kepada guru kita. Nah sekarang kita bahas dulu nih, kenapa sih kita harus memiliki adab yang baik sama guru kita ya. Yang pertama, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu darinya, sebab guru kita adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Jadi kalau misalnya kita menghormati guru kita, menghargai guru kita, ilmu kita yang kita dapatkan itu bisa berkah teman-teman. Berkah itu apa? Ya, berkah itu bisa dipakai nanti sampai akhirnya kamu sampai akhir bisa membuahkan pahala buat kamu ilmunya. Nah seperti itulah keberkahan ya. Lalu yang kedua, kenapa harus memiliki adab yang baik sama guru? Karena memuliakan orang yang berilmu itu termasuk perkara yang dianjurkan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Nah, di sini guru itu bisa jadi guru itu adalah ulama atau orang yang lebih tua dari kalian ya. Jadi kalian harus menghormati orang yang lebih tua dari kalian supaya kita termasuk golongan yang dicintai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita bahas satu-satu nih, apa yang seharusnya dilakukan sama kita. Bagaimana adab kepada guru ya. Adab di sini bisa dipakai dimanapun ya teman-teman, sama guru kalian, nggak hanya guru di sekolah aja, bisa sama guru ngaji kalian ya, guru ngaji di rumah atau di TPA, atau sama guru les kalian di tempat kursus dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya guru di sekolah saja, siapapun guru kalian ini harus diterapkan ya. Yang pertama, adab duduk. Nah, bahkan Islam mengatur ini ya teman-teman. Jadi cara duduk pun ya diatur dalam Islam ya. Pertama, kalau duduk harus rapi, harus tenang, fokus sama gurunya. Jadi kakinya tidak dibentangkan ya. Jadi kalau misalnya di kursi, kakinya tidak naik kursi ya, karena tidak sopan. Lalu tidak bersandar ya. Lalu tidak pula bersandar dengan tangannya, maksudnya begini gitu ya. Jadi duduknya yang rapi. Kenapa ya? Supaya gurunya merasa dihormati, merasa didengarkan, dan kalian juga bisa mendapatkan ilmu dengan baik karena kalian fokus ya. Yang kedua, adab berbicara. Jadi cara bicara kalian harus seperti apa? Tidak boleh bernada lebih tinggi dari gurunya. Nah maksudnya gimana ya? Apalagi membentak ya, apalagi membentak guru itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu bukan adab orang Islam ya. Adab seorang muslim itu ya harusnya lebih tenang, murid itu lebih tenang suaranya daripada guru. Jadi nggak boleh bentak-bentak gurunya seperti itu. Yang ketiga, adab bertanya. Nah jadi kalau bertanya pun ada adabnya nih teman-teman. Pertanyaannya jelas, singkat, dan padat, juga tidak menanyakan yang sudah diketahui jawabannya dalam rangka menguji gurunya. Itu nggak boleh ya, ngetes guru itu nggak boleh, karena itu juga bukan perbuatan yang disukai oleh Rasulullah ya. Jadi kalau bertanya
tanya secara langsung karena pelajaran itu kan memiliki batasan waktu ya, supaya waktunya tidak habis ya, tidak cepat habis, dan teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya sama guru kalian. Lalu yang keempat, adab mendengarkan pelajaran ya. Jadi kalau misalnya mendengarkan pelajaran, harus mendengarkan guru dengan baik, tidak sibuk sendiri, misalnya gambar-gambar sendiri atau main-mainan kertas sendiri, main pensil sendiri, jangan, tapi harus fokus lihat ke gurunya ya. Fokus, kuncinya adalah fokus ya. Lalu yang kelima, mungkin ini jarang dilakukan ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sekarang sering dilakukan ya, karena sudah tahu. Yang kelima adalah mendoakan guru. Nah, kenapa? Karena banyak ulama yang berkata, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku, karena guru kalian adalah orang tua kalian juga di sekolah ya teman-teman, atau di tempat les ya, atau dimanapun. Yang keenam, sabar dalam membersamainya. Maksudnya gimana? Ya, jadi ketika bersama guru harus sabar juga, karena guru itu tidak sempurna, dia bukan malaikat, dia pun juga manusia ya, karena tidak ada orang yang lebih baik bersama dengan orang yang berilmu dan selalu menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena guru kalian itu berilmu ya teman-teman, itu lebih baik kalian bersamanya daripada harus bersama orang yang tidak berilmu, karena kalau bersama dengan orang yang berilmu pasti kalian bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari ilmu-ilmunya seperti itu, walaupun guru kalian mungkin memiliki beberapa kekurangan ya. Nah, ini adab dalam menyikapi kesalahan guru. Yang tadi Bu Chandra udah bilang, guru kita itu manusia biasa. Mungkin dia juga memiliki kekurangan sebagai manusia, ya. Lalu Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan yang terbaik dari mereka adalah yang suka bertaubat. Lalu kalau misalnya kalian memang mau menegur guru kalian, gunakan cara yang sopan dan lembut agar tidak menyakiti hatinya ya gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian mau menegur guru kalian, misalnya guru kalian ada kesalahan yang dia tidak tahu ya, kalian boleh misalnya menegurnya, tapi dengan cara yang sopan, tidak membentak atau tidak menegur di depan umum ya, mungkin itu akan bisa memalukan dirinya. Mungkin ketika kalian sedang berdua sama guru kalian baru bilang, pak ya tadi seperti ini gitu, ada yang salah pak gitu ya. Ntar kalau kalian menyampaikannya dengan sopan dan lembut, insya Allah guru kalian bisa menerimanya dan juga tidak sakit hati atas perkataan kalian, karena tujuan kalian baik teman-teman ya, untuk apa? Untuk memperbaiki ya, bukan untuk menjatuhkan, seperti itu. Yang kemudian, meneladani ilmu dan akhlaknya ya. Ilmu sama akhlak guru itu harus diteladani, karena Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah ia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun bila keadaan malah sebaliknya, jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh bagimu, karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruknya. Karena tujuan seorang penuntut ilmu duduk di dalam majelis seorang guru, mengambil ilmunya, kemudian akhlaknya. Jadi teman-teman, kalian kan sudah bisa membedakan nih akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ya. Misalnya guru itu berakhlak baik, jujur, sopan ya, teratur, disiplin, nah kalian bisa tuh ikutin contohnya. Tapi kalau misalnya guru itu misalnya memiliki akhlak yang buruk, misalnya apa ya, misalnya suka terlambat atau
Ya, misalnya akhlak yang buruk lainnya itu jangan ditiru, bahkan kamu bisa menegurnya, tapi dengan cara yang baik supaya guru itu bisa berubah karena guru kalian pun juga manusia ya teman-teman, pasti punya kesalahan. Nah, dari Bu Chandri sekian dulu. Itu tadi akhlak-akhlak atau adab-adab ya yang harus kalian lakukan terhadap seorang guru ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dicatat dan kita akan diskusikan di Zoom meeting kita ya. Oke teman-teman, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.